Nah, buat yang ingin ningkatin kualitas grafik buat setup komputer kalian, kalian wajib banget memilih sebuah monitor yang mumpuni. Baik itu untuk bermain game, apalagi buat yang bermain di ranah dunia graphic editing ataupun video editor. Karena dengan monitor yang mumpuni tentu saja kualitas warnanya bakal muncul lebih realistis sesuai dengan warna aslinya. Ngemudahin banget buat kalian buat membuat desain, edit, dan lain sebagainya. Selamat datang di channel Smart Choice Indonesia. Karena di video kali ini kita bakal mengkhususkan nih ngasih kalian 5 rekomendasi monitor 34 inch tapi yang curve alias yang memiliki layar lengkung atau cekung. Nah, namun sebelum lanjut kalian jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Nah, kalau kalian subscribe kita bakal ngerasa kalau hasil karya kita itu bener-bener udah ada manfaatnya buat kalian. Dan thank you buat yang udah subscribe. Sukses selalu buat kalian dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya ya. Rekomendasi kita yang pertama ada Xiaomi G34WQi. Nah, kalau kalian nyari monitor dengan budget yang mahal banyak. Namun kalau kalian nyari monitor dengan budget yang lumayan terjangkau tapi dengan kualitas yang lumayan oke, wajib banget pertimbangkan Xiaomi G34WQi ini. Monitor yang satu ini sering banget dapat julukan kalau dia adalah monitor ultra wide paling worth it di marketplace saat ini. Dan itu bukan hype kosong belaka. Dengan harga yang cukup terjangkau, kalian udah dapetin panel VA layarnya, kualitasnya itu udah oke banget dari Samsung maupun CSOT yang punya refresh rate itu 180Hz. Ini merupakan salah satu kategori high refresh untuk monitor ultra wide. Waktu respon time-nya itu 1 milisecond. Bikin transisi kalian tuh jauh lebih tajam saat kalian mau mainin game-game fast pace seperti Valorant, Apex, ataupun Overwatch. Curvature-nya itu 1500R, pas buat keseimbangan antara imersi dan juga kenyamanan. Nggak terlalu ekstrim tapi juga nggak terlalu landai. Soal warna, monitor dari Xiaomi ini surprisingly udah lumayan luas, 95% DCI P3. Yang artinya udah bisa dibuat ngedit color grading ringan sampai dengan nonton sajian entertain maupun mainin game-game seru. Buat kreator yang suka buka timeline panjang di Premiere atau timeline DAW di Music, layar ultrawide ini berasa nikmat banget buat kalian. Minusnya cuma satu, HDMI alias HDMI 2.0-nya terbatas di 100Hz saja. Jadi buat PC gaming high refresh wajib pakai display portnya. Tapi ini wajar banget kalau di kelas harga segini. Secara keseluruhan, kalau kalian pengen monitor ultrawide yang kekuatan utamanya adalah price performance ratio, Xiaomi ini wajib banget masuk ke daftar kalian. Jadi harganya sendiri sekitar 4,5 hingga 4,9 jutaan saat video ini kita rilis. Bisa berubah-ubah, jadi kalian langsung aja cek link yang udah kita share di bagian deskripsi untuk dapetin info harga terupdate-nya, fitur maupun spek lengkapnya. Yang kedua ada Lenovo Legion R34W30. Lenovo Legion ini hadir sebagai opsi yang lebih premium dan juga lebih lengkap. Panel VA-nya sudah mendukung 180Hz refresh rate overclock. Selain itu juga untuk respon time-nya itu lebih cepat karena dia cuma setengah milisecond aja, yang bahkan lebih cepat dibandingin beberapa monitor mahal di kelas gaming atasnya. Secara warna juga udah lumayan oke, 90% DCI P3 plus 99% sRGB. Kombinasi ini lumayan pas buat gamer yang tetap butuh warna akurat buat editing foto maupun video. Nah, yang bikin monitor ini lumayan stand out adalah ergonominya lengkap. Dia udah bisa di head, tilt maupun swivel. Dan build quality-nya itu terasa solid khas lini dari Legion. Selain itu juga dia udah ada speaker internal, jadi kalian nggak perlu pakai speaker eksternal. 2x3 watt yang cukup untuk penggunaan sehari-hari maupun entertainment ringan saja. Dan ada fitur unik seperti phone holder di bagian stand-nya. Detail kecil tapi berguna banget buat daily driver. Lenovo juga udah ngasih software Legion R3 yang bikin kontrol monitor itu lebih sederhana daripada navigasi OS di tombol fisik yang ada di bodi monitor. Untuk kerja panjang, fitur kecil kayak gini bikin pengalaman kalian bakal lebih comfortable alias lebih nyaman. Kalau kalian ingin monitor yang bukan cuma kencang tapi seriously fungsional, Legion ini adalah salah satu yang paling matang secara desain dan juga fitur. Buat kalian yang kepo sama spek dan fitur dan harga terupdate-nya, saat ini dibanderol 6,2 hingga 6,8 jutaan. Langsung aja nih, pantengin link yang udah kita bagikan di bagian deskripsi.
Rekomendasi kita yang ketiga ada monitor LG Ultrawide 34 inch. Monitor ini gak cuma fokus di bagian aspek gaming agresif, tapi kualitas warna dan produktivitas, LG terkenal paling konsisten soal color accuracy. 99% sRGB, panel VA-nya punya tampilan yang stabil, natural dan cocok banget buat kalian yang kerja di bidang kreatif level menengah seperti editing foto, desain, ataupun content handling. Refresh rate-nya namun sayangnya masih 100 Hz saja, memang lebih rendah dari monitor gaming di daftar ini, tapi untuk multitasking dan workflow sehari-hari, refresh rate segini udah lumayan nyaman dan smooth, apalagi ada nama besar LG di belakangnya. Kurvaturnya 1800R paling landai di daftar ini, sehingga pengalaman membaca, mengetik, ataupun desain layouting terasa lebih natural dan tidak terlalu melengkung. Meski hanya memiliki tilt adjustment, LG udah nyelipin fitur yang namanya on-screen control yang memungkinkan kalian mengatur layout jendela, split screen, sampai picture by picture secara mudah by aplikasi. Harganya saat video ini dirilis sekitar 4,8 hingga 5,3 jutaan. Buat kalian yang penasaran, langsung aja cek link yang udah kita share di bagian deskripsi. Rekomendasi kita yang keempat ada Samsung Odyssey G5. Nah, kalau kalian suka gaming immersive yang bikin kalian benar-benar ngerasa masuk ke dalam game, maka Samsung Odyssey G5 ini adalah salah satu yang paling ekstrim. Dengan kurvatur 1000R, monitor ini seperti melingkar mengikuti kontur mata manusia, memberikan pengalaman visual yang jauh lebih dalam dibanding yang punya kurvatur 1500R maupun 1800R. Udah gitu, dia udah punya refresh rate 165 Hz, dan respon time-nya itu 1 millisecond. Odyssey G5 sangat cocok untuk game AAA cinematic, racing, RPG, open world, sampai dengan game-game FPS. Panel VA Samsung terkenal punya kontras tinggi dan black level yang pekat banget, bikin game jadi lebih dramatis. Fitur operasionalnya masih basic, tilt only, tidak ada speaker, HDMI 2.0, tapi highlight utamanya adalah imoni dan kualitas panel Samsung yang powerful buat imersi gaming. Dan harganya 5,2 hingga 5,7 jutaan saat video ini kita rilis. Yang kepo langsung aja cek link yang udah kita share di bagian deskripsi. Rekomendasi kita yang kelima ada MSI Max 34 inch. Termasuk seri yang paling solid buat kalian yang ingin kombinasi buat gaming maupun kerja yang seimbang. Panel VA dengan 180 Hz refresh rate serta respon time 1 millisecond udah cukup untuk kebutuhan gamer lumayan kompetitif. Color gamut-nya lumayan luas banget, 95% DCI-P3 dan 119% sRGB, menjadikannya cocok juga buat editing konten yang butuh warna-warna vibrant. Yang bikin monitor ini unik adalah ergonominya yang lengkap, ada height, tilt, maupun swivel sampai pivot. Jarang ada monitor ultrawide yang berani kasih pivot, dan ini bikin fleksibilitas kerja kalian makin meningkat jauh. Selain itu juga ada fitur console mode 4K input, membuat monitor ini bisa dipakai dengan PS5, Xbox Next Gen tanpa masalah scaling. Sebuah fitur yang jarang ditemukan pada monitor ultrawide di harga segini. Buat yang kepo sama fitur dan spek lengkapnya, langsung aja cek link yang udah kita share di bagian deskripsi. Dan itu tadi adalah video 5 rekomendasi monitor Curve 34 inch murah berkualitas. Sekali lagi, video ini bukan merupakan sebuah saran pembelian dan kita tidak menggunakan data analitikal yang komprehensif. Jadi hanya merupakan preview singkat saja. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.